Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Dwi Irianti Hadiningtyas, SHMA, selaku Direktur Pembiayaan Syariah. Ini tema hari ini cukup menarik ya. Kita berbicara tentang sukuk, bagaimana strategi dari negara ini terkait untuk pembiayaan pandemi COVID-19 menggunakan investasi sukuk. Untuk pengantar saja, ketika masa pandemi ini, kepanikan investor terjadi merebak akibat wabah virus corona. Jadi kalau kita berbicara tentang investasi, ya perlahan-lahan membuat aset-aset berisiko seperti saham mulai dihindari. Sehingga ketika pasar saham global pada perdagangan kompak ini hancur-hancuran, tidak terkecuali pasar saham untuk di dalam negeri ini. Kita bisa ambil contoh untuk IHSG, indeks harga saham gabungan kemarin, bahkan ditutup amblas hampir 6,58%, yang ini merupakan koreksi harian terdalam sejak 2011. Kalau kita berbicara tentang investasi itu sendiri, ada yang namanya Islamic Investment atau kita bicara tentang sukuk SBSN ya, kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia-nya. Ini kita bisa, nanti kita akan dapat informasi lebih dalam lagi dari Irianti, bagaimana sih investasi sukuk di tengah pandemi ini dan strategi dari negara atau dari Indonesia ini. Kalau kita bicara tentang tema untuk pembiayaan COVID-19 ini di tengah pandemi ini menggunakan investasi sukuk bagaimana. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan terlebih dahulu secara singkat CV dari Ibu Dwi Irianti Hadiningtyas. Beliau berpengalaman di bidang peraturan dan hukum pasar modal sejak tahun 1990. Terlibat aktif juga dalam penyusunan undang-undang tentang SBSN atau sukuk negara. Ikut serta juga menyusun akad-akad SBSN dan dokumen hukum terbitan SBSN baik di pasar domestik maupun internasional. Saat ini beliau juga menjadi Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan. Selain itu juga menjabat sebagai ex officio Direktur Utama Perusahaan Terbit SBSN Indonesia. Banyak lagi ya. Ada juga kalau kita bicara tentang IAEI atau Ahli Ekonomi Islam Indonesia, beliau sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sukuk DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Kalau bicara tentang akademik beliau meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990 dan gelar Master of Arts in Economics dari University of Delaware, US pada tahun 1994. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Bu Dwi Irianti saja. Silakan Bu Dwi Irianti untuk memaparkan bagaimana sih investasi. Kalau kita berbicara tentang pandemi ini kan belum banyak saham yang berdarah-darah kalau kata berbicara tentang investasi yang untuk aset-aset berharga itu. Bagaimana dengan sukuk ini? Silahkan Ibu, monggo. Suaranya mati kayaknya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Iya, sambung Bu. Oke, terdengar Ibu. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan dirahmatin Allah tentunya Bapak Ibu para akademisi, dan Masya Allah tadi saya lihat dari seluruh penjuru tanah air, dari Aceh ada, dari Jember ada, dari berbagai kota di Indonesia, dan juga para mahasiswa, adik-adik sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah saya merinding juga gitu, artinya di kondisi yang seperti ini, giroh untuk mendapatkan ilmu sangat luar biasa. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan apa yang bisa saya share hari ini bisa menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukurillah buat kita semua yang saat ini masih diberikan kesehatan, di mana di tengah saudara-saudara kita masih berjuang yang terkena musibah COVID-19, dan tentunya ini menjadi
perhatian buat kita semua untuk terus berperilaku yang baik dan disiplin untuk mengikuti protokol pemerintah, karena ini adalah perjuangan buat kita semua, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi melibatkan kita semua secara individu. Kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang strategi pembiayaan penanganan COVID-19 melalui penerbitan SBSN. Tentunya tidak afdol kalau kita tidak mengetahui perkembangan apa yang terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Next, Mbak. Jadi kalau kita lihat data per hari kemarin, 30 April, itu perkembangan dari kita nggak mau melihat yang terdampak dulu deh. Lihat yang meninggal aja itu sudah ngeri sekali. Di Amerika itu sudah 61.000 di hari kemarin. Bahkan saya lihat day to day-nya itu rata-rata sekitar 2.000 yang meninggal. Dan bahkan 3 hari yang lalu saya melihat 4.500 yang meninggal dalam 1 hari. Terutama di negara bagian New York, saya perhatikan itu bahkan mereka sudah kewalahan untuk mengelola atau menangani jenazah-jenazah yang ada di sana saking banyaknya. Kemudian kalau kita lihat di UK 26.000, bahkan Perdana Menterinya pun terkena. Dan ini masih terus berjalan. Salah satu kenapa UK besar sekali, bahkan yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Yang sembuh itu belum sampai mencapai 2.000, tapi yang meninggal sudah 26.000. Itali, Spanyol sama, besar sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terlepas dari orang bicara mengenai manipulasi data dan sebagainya, tapi saya masih sangat percaya data ini. Indonesia alhamdulillah masih bisa dikendalikan, dan ini akan menjadi lebih efektif kalau semua termasuk mahasiswa terutama bisa menahan diri untuk stay at home, study from home, dan juga para dosennya juga bisa work from home. Kalau boleh saya share, saya ini work from home sudah lebih dari 1 bulan. Persisnya 5 minggu lebih. Tapi apa yang saya rasakan justru dengan work from home ini, saya justru pekerjaan lebih efektif dan efisien. Banyak hal yang bisa saya selesaikan, terutama terkait dengan tugas saya untuk menerbitkan sukuk negara. Dalam masa work from home ini selama 5 minggu, alhamdulillah tim kami sudah bisa menerbitkan lebih dari 70 triliun SBSN atau sukuk negara. Ini hal yang luar biasa gitu ya, dan terus melakukan kegiatan penerbitan di mana 100% pegawai work from home, dan ternyata itu bisa dilakukan. Next. Dampak dari COVID-19 ini tentunya tidak hanya terkait dengan pasar keuangan. Justru yang pertama terkena adalah dari sisi ekonomi. Kalau kita lihat data dari pertumbuhan ekonomi, ini dari secara global sudah diproyeksikan akan berkontraksi tajam hingga minus 3%. Kalau kita lihat dari beberapa sumber yang menyampaikan proyeksi pertumbuhan seperti JP Morgan itu untuk 2020 ini pertumbuhannya akan turun drastis sampai minus 1,1%. Sementara dari EIU sebesar minus 2,2%. Bagaimana dengan IMF? IMF sampai dia tidak mencantumkan angka karena saking sulitnya memprediksi, tapi yang jelas pertumbuhan ekonomi itu akan negatif.
kita lihat dari sisi pariwisata yang pertama terkena dampak ini, di mana yang kalau kita ketahui wisatawan terbanyak di seluruh dunia ini adalah China, di mana sumber COVID-19 ini pertama ada di China, itu menurun sampai 25%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekspor, potensi ekspor akan menghilang sekitar 50 miliar US dollar. Ini data dari IMF. Kemudian IMF juga mengeluarkan data untuk potensi kerugian ekonomi global itu sampai 9 triliun US dollar. Ini tentunya data ini sangat valid bagaimana proyeksi itu, karena apa, kita lihat dari COVID-19 ini sekarang sudah lebih dari 200 negara terdampak, dan bahkan negara-negara besar justru yang terdampak sangat besar. Terutama tadi kalau kita lihat datanya, yang meninggal terbanyak itu ada di Amerika, bahkan yang sudah terkena positif COVID-19 di Amerika itu lebih dari 1 juta orang. Itu terbesar. Bahkan yang dari awalnya di Cina itu jauh lebih kecil, dan sekarang Cina sendiri di Wuhan itu sudah 100% sembuh dan tidak ada kasus-kasus baru. Nah, ini yang luar biasa. Next. Dari kondisi tersebut itu berpengaruh pada kredit rating di beberapa negara. Kenapa ini mereka langsung melakukan penyesuaian? Karena memang dampaknya nyata. Ekonomi mandek, kegiatan ekonomi mandek, dan semuanya work from home, stay at home. Sehingga aktivitas ekonomi akan mempengaruhi kredit rating di beberapa negara. Yang sudah dikeluarkan ini beberapa negara itu turun dari kebanyakan 1 not dari awalnya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Mungkin untuk memahami sedikit terkait dengan kredit rating ini, faktor utama yang dinilai oleh lembaga rating di sini sementara yang sudah mengeluarkan baru Fitch sama S&P, yang Moody's belum mengeluarkan. Itu faktor utama yang mempengaruhi penilaian rating atas suatu negara adalah kinerja ekonomi dan indikator ekonomi makro, kemudian ketahanan fiskal dan moneter, serta stabilitas politik. Nah, pertanyaannya, kenapa di negara-negara lain itu sudah pada turun ratingnya, kemudian Indonesia kemarin sudah dikeluarkan yang baru dari S&P, itu baru tanggal 17 April yang lalu, itu penilaiannya masih tetap, hanya perubahan dari outlook-nya. Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi sebelum COVID ini Indonesia adalah sangat kuat. Sehingga dengan adanya COVID yang ada, dengan berbagai stimulus yang ada, itu membuat investor masih sangat percaya untuk mereka bisa membeli surat berharganya pemerintah Indonesia. Dan ini terbukti kemarin di awal April kita menerbitkan, tapi ini yang konvensional di global market itu sampai 4,3 miliar US dollar. The biggest ever untuk sekali penerbitan. Dan bahkan salah satu tenornya itu ada 50 tahun. Nah, ini yang mungkin adik-adik semuanya kemarin sempat mengikuti di berbagai media terkait dengan hal ini, yang dimana di media itu dipandang dari sudut negatif. Tapi sebetulnya kalau mungkin adik-adik sudah belajar terkait dengan investasi dan pasar keuangan, itu akan melihat dari angle yang berbeda. Bagaimana mungkin pemerintah sekarang pertama kali baru menerbitkan yang 50 tahun, kemarin 3 tenor, 50 tahun, 30 dan 10 tahun. Dan demand yang ada di market itu sampai 12 miliar US dollar, sementara kita menerbitkan hanya 4,3 miliar US dollar.
di tengah-tengah kondisi market yang sangat jungkir balik, tidak hanya volatile, tapi very volatile. Tiap hari kondisinya naik turun, kadang hijau, kemudian besoknya langsung dalam sekali merahnya. Jadi itu yang roller coaster yang terjadi di pasar keuangan. Tapi Indonesia di tengah-tengah kondisi tersebut, begitu lihat windownya sedikit, istilahnya kita lihat hilal, hanya sedikit, itu langsung kita masuk dan ternyata demand-nya masih cukup besar. Itu menunjukkan kepercayaan dari investor global terhadap ekonomi Indonesia dan terhadap kemampuan Indonesia untuk membayar utang itu masih sangat-sangat tinggi. Kembali, saya kasih catatan bahwa kenapa itu terjadi, karena memang walaupun kondisi seperti ini semua negara terkena, kita sudah mempersiapkan dan memang fundamental ekonomi kita sebelum terjadi COVID sangat-sangat kuat. Ini salah satu dampaknya, alhamdulillah S&P pun masih sangat percaya. Sedikit tentang S&P, ini adalah salah satu rating agency yang sebenarnya paling pelit dan paling dipercaya oleh investor. Jadi dia pun memberi investment grade terhadap Indonesia di antara 3 yang ada itu paling belakangan. Jadi dia nggak istilahnya memberi penilaian murah, tapi dia yang paling mahal untuk memberikan penilaian. Makanya kalau kita lihat Meksiko juga turun, Kuwait juga turun, ada Oman juga turun. Bahkan Fitch ini yang murah sebetulnya, dia maksudnya nggak terlalu strict terkait dengan penilaian ini. Dia sudah menurunkan UK untuk 1 not. Next. Nah, dari kondisi COVID tersebut ternyata luar biasa, karena itu akan berpengaruh terhadap perlambatan perekonomian Indonesia. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi di awal, semua negara memperlakukan lockdown. Indonesia juga memperlakukan PSBB namanya. Sehingga aktivitas ekonomi hampir semuanya berhenti. Contohnya di Indonesia yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia adalah Jakarta, ini juga sudah paling lama memperlakukan PSBB, sehingga ekonomi mandek di situ. Nah, di sini kalau kita lihat proyeksi dari beberapa sumber, dari World Bank memproyeksikan Indonesia ini pertumbuhan di tahun 2020 itu antara -3,5 sampai 2,1%. Kalau di 2021 5,2 sampai 5,6%. Bagaimana dengan EDB? EDB memproyeksikan 2020 itu di 2,5% dan 2021 di 5%. Moody's berbeda lagi, 2020 3%, 2021 4,3%. Bagaimana dengan IMF? IMF menyampaikan prediksinya 2020 proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,5 sekali antara 2020-2021. Kalau kita lihat data tersebut, proyeksi pertumbuhan dari berbagai sumber yang sangat berbeda dan beragam, ini menunjukkan adanya berbagai lembaga tersebut melihat itu adanya ketidakpastian. Sehingga sampai saat ini pun kita juga bisa melihat, kita belum tahu COVID-19 ini berakhir kapan. Karena itu tadi, kalau kita tidak mengikuti protokol dengan disiplin, kita nggak tahu. Ada satu orang yang merasa tidak sakit, tapi ternyata dia sudah carrier, dia kemana-mana dan orang yang bertemu dia tidak merasa ini ketemu orang yang sakit, akhirnya itu yang lebih berbahaya dan menularkan ke semua pihak, dan ini akan terus berdampak. Kalau itu tidak kita putus, akan terus berjalan. Nah, inilah kenapa termasuk pemerintah kebijakannya dilarang mudik. Itu salah satu sebabnya. Next.
Pemerintah tidak tinggal diam seperti halnya negara-negara lain, semua sudah meluncurkan stimulus terkait dengan COVID-19 dan khusus pemerintah Indonesia kita sudah menerbitkan 3 paket stimulus. Kenapa sampai bertahap? Tentunya akan tergantung dari kondisi yang ada. Pada awal terjadi di awal Maret, kita dari bulan Februari sudah membahas soal ini. Kemudian di awal Maret dikeluarkan stimulusnya karena data yang ada pada saat itu adalah banyak wisatawan, terutama dari Cina, sudah nggak boleh pergi dan nggak boleh datang ke kita. Sehingga salah satunya adalah insentif di pariwisata untuk penurunan tiket, biar menarik wisatawan lain, negara lain untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan wisatawan lokal pun mau jalan untuk ke 10 destinasi wisata yang ada. Karena memang data yang awal menunjukkan seperti itu, penurunan di situ gitu. Kemudian kalau dari sisi pemerintah sendiri, artinya di lingkungan pemerintahan, itu stimulusnya kita minta percepatan pencairan belanja modal untuk seluruh kementerian lembaga, termasuk Pemda-Pemda. Kemudian pencarian bantuan belanja sosial dipercepat, dan juga transfer ke daerah dan dana desa juga dipercepat. Yang biasanya itu kan bertahap. Itu langsung kebijakan stimulus fiskal yang awal seperti itu. Kemudian yang untuk ke masyarakat itu perluasan kartu sembako dan perluasan subsidi bunga untuk perumahan. Itu yang pariwisata sudah saya jelaskan tadi. Next, bagaimana dengan paket stimulus yang kedua? Ini lebih real lagi. Begitu kita lihat, ternyata sudah stimulus pertama tadi untuk memberikan diskon tiket, kondisinya orang sudah nggak mau pergi dan bahkan nggak boleh pergi. Kita mengeluarkan stimulus yang kedua. Di kedua ini kita sudah tahu adanya berbagai industri terkena. Makanya kita membuat kebijakan untuk menanggung PPh 21 100% ditanggung oleh pemerintah untuk pekerja di sektor manufaktur. Kemudian untuk 8,15 triliun digunakan untuk pembebasan impor PPh 22 untuk 19 sektor, terutama wajib pajak yang terkait dengan kemudahan impor untuk tujuan ekspor. 4,2 triliun untuk pengurangan PPh 25 sebesar 30%. Dan 1,97 triliun untuk akselerasi restitusi PPN. Kemudian bagaimana dengan non-fiskalnya? Kita menyederhanakan dan pengurangan larangan dan pembatasan ekspor. Kemudian penyederhanaan dan pengurangan jumlah impor untuk komoditas terpilih, yaitu manufaktur, makanan, dan dukungan kesehatan dan medis. Juga percepatan proses ekspor-impor untuk reputable traders dan peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor melalui NLA, National Logistic Ecosystem. Next. Bagaimana untuk paket stimulus yang ketiga? Ini lebih real lagi. Kita sudah jelas, dampaknya sudah jelas, makanya itu lebih jelas lagi untuk pemerintah bagaimana memberikan stimulus yang betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Kita mengeluarkan 75 triliun belanja kesehatan. Ini untuk insentif untuk staf medis, juga diberikan asuransi dan juga tunjangan khusus. Kemudian 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Itu tambahan anggaran untuk program jaring pengaman sosial yang sudah ada. Kemudian dukungan untuk industri itu sekitar 70 triliun, itu terkait dengan pajak dan bea masuk dan juga stimulus untuk kredit usaha rakyat. Ada lagi 150 triliun untuk pembiayaan pendukung program pemulihan ekonomi nasional. Dari berbagai stimulus tadi,
nanti proyeksi defisit pasti akan naik. Kenapa? Kalau kita lihat dari stimulus 1 sampai 3 tadi, perpajakan banyak sekali di-cover oleh pemerintah, sehingga akan menurunkan penerimaan pemerintah atau penerimaan negara dari pajak, sehingga penerimaan turun. Kemudian stimulus yang lain adalah meningkatkan, jadi mempengaruhi belanja negara yang semakin besar, sehingga semakin lebar kekurangannya antara pendapatan dan belanja semakin lebar. Makanya ada proyeksi anggaran defisit kita yang kemarin di awal anggarkan sebesar 1,76 bisa meningkat sampai 5,07%. Next. Sementara kalau di aturan di undang-undang kita yang existing itu kan maksimum 3%. Tapi itu tidak mungkin kita hanya 3% untuk mengcover semua imbas dari COVID-19 yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga pemerintah membuat namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sampai saat ini juga ramai sekali di media, nanti silakan kalau mau komen. Tapi itu justru kenapa pemerintah melakukan ini, kalau ini kita tidak lakukan dari awal, itu dampaknya akan jauh lebih besar. Jadi ekonomi, fundamental ekonomi yang sudah kita bangun selama ini sudah cukup kuat, itu nanti kalau kita tidak lakukan stimulus-stimulus tadi, itu nanti pos dari COVID-19 itu nanti bisa semakin terpuruk kalau itu kita tidak lakukan. Di Perpu nomor 1 ini, apa yang ada di dalamnya, itu terkait dengan kebijakan APBN, tadi saya sampaikan untuk penyesuaian defisit anggaran. Sampai yang tadinya hanya 3%, itu kita longgarkan lebih dari itu. Kemudian dari otorisasi untuk penggunaan sumber pendanaan alternatif, kemudian penyesuaian dari pengeluaran yang wajib, tadi belanja modal segera diselesaikan, dan akan dilakukan penyesuaian, dan refocusing anggaran pusat dan daerah. Apa maksudnya refocusing anggaran pusat dan daerah? Itu semua kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dan tidak mungkin bisa dilaksanakan, itu langsung dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang membantu penanganan COVID-19 ini. Kemudian insentif pajak, implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan di sektor keuangan. Kita punya KSSK, kita memperkuat jurisdiksinya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini. Kemudian menambah otoritas Bank Indonesia yang tadinya dia secara by regulation dia hanya bisa membeli SBN, surat berharga negara termasuk sukuk negara, itu di pasar primer itu hanya jangka pendek. Tapi sekarang diperluas, dilonggar untuk bisa beli yang SBN jangka panjang di atas 1 tahun. Dulunya hanya di bawah 1 tahun. Ini salah satu kebijakan yang luar biasa. Memberikan fleksibilitas untuk LPS, memastikan solvabilitas perbankan seperti apa. Kemudian memperkuat ruang lingkup pemerintah dalam menangani masalah stabilitas keuangan terkait dengan COVID-19 ini. Next. Tantangan untuk pasar keuangan seperti apa? Mari kita lihat. COVID-19 ini mulai ada di Desember, makanya 19, artinya di tahun 2019. Itu di akhir di Desember itu muncul di Wuhan. Tapi hanya dalam hitungan berapa bulan itu sudah mengobrak-abrik adanya pasar keuangan baik global maupun domestik. Kita lihat global sukuk. Yield meningkat tajam. Kenapa? Salah satu kalau yang sukuk itu investornya kan dari Timur Tengah, dari negara GCC. GCC country itu kehit ada 2 hal di sana. Likuiditas menjadi kering karena 2 faktor. Selain COVID-19, di sana penurunan oil price atau harga minyak itu juga sangat-sangat berpengaruh.
Karena sekarang harga minyak sampai di bawah 30 US dollar per barel. Kemudian adanya pelemahan bursa saham, tadi Pak Rizaldi sudah sampaikan juga terkait dengan bursa saham berdarah-darah, tidak hanya di Indonesia, di pasar global yang terutama di Amerika. Bagaimana dengan domestik? Pembiayaan melalui SBN menjadi alhamdulillah ini justru kalau menurut saya ambil hikmahnya ceritanya. Kalau orang Islam kan biasanya selalu mengambil hikmah. Dengan adanya tadi pelebaran defisit, ini menjadi ada opportunity untuk meningkatkan penerbitan SBSN atau sukuk negara. Sehingga nanti sukuk negara semakin besar di market, semakin likuiditasnya semakin bagus, semakin liquid, dan nanti akan menjadi semakin ramai. Artinya kita yieldnya mudah-mudahan akan menjadi bisa terkoreksi lebih baik. Salah satunya tadi Bank Indonesia dengan Perpu tadi bisa beli di pasar perdana pada saat kita lelang. Itu yang biasanya hanya di tenor di bawah 1 tahun. Mulai lelang yang terakhir sukuk itu di tanggal 14 April kalau nggak salah, itu BI sudah bisa beli sukuk di jangka panjang. Saya biasanya menerbitkan tiap 2 minggu sekali, setiap lelang itu hanya 7 triliun. Tanggal 20, mulai 2 minggu yang lalu, saya menerbitkan sebanyak 14 triliun sekali lelang. Ini akan terus berjalan, kemungkinan sekitar itu setiap lelang sampai dengan akhir tahun. Kemudian peningkatan nominal jumlah utang pemerintah sudah pasti, tapi tidak perlu khawatir sepanjang kita akan mengelola secara prudent dan transparan dan akuntabel. Itu negara-negara lain pun melakukan itu. Indonesia termasuk yang kecil untuk stimulusnya dibanding negara-negara lain, silakan nanti dicari datanya. Dengan kondisi yang seperti ini, tantangan yang terberat adalah capital outflow, di mana untuk SBN itu sebelum COVID-19 sekitar 40% dimiliki oleh investor asing. Dengan adanya capital outflow yang cukup besar, terakhir itu selama sebulan di bulan Maret, itu lebih dari 140 triliun dana keluar untuk SBSN, untuk SBN. Alhamdulillahnya kalau sukuk negara, ini untuk investor asing baru sekitar 5%. Jadi SBSN tidak terlalu menderita dengan adanya capital outflow. Artinya demand masih ada di sana. Tapi memang untuk yield tetap ada kenaikan karena adanya kekurangan likuiditas di market. Next. Bisa dilanjut, Mbak. Bagaimana perkembangan penerbitan sukuk negara? Kita mungkin bisa sepintas saja, ini sebetulnya data yang sering saya sampaikan juga, karena saya sebetulnya sudah 2 kali dan 3 kali ini memberikan kuliah umum di UIN terkait sukuk ini. Untuk statistik singkat, ini kita sukuk negara so far sudah menerbitkan lebih dari 1.300 triliun. Kita terbitkan dari tahun 2008 start from zero, benar-benar nol. Sekarang selama 17, sekarang berapa? Kalau tahun 2008 sekarang di 12 tahun, 2020. Selama 12 tahun, alhamdulillah kita sudah menerbitkan sebanyak 1.300 triliun lebih. Kemudian kalau kita bandingkan dengan outstanding SBSN, SBN dengan SBSN, SBN itu surat berharga negara yang terdiri dari SUN dan sukuk. Kalau SBSN itu sukuk, kita ini sekitar 27-30%.
perbandingannya. Jadi Sun konvensional masih sekitar 70%. Kita baru 30%. Kenapa demikian? Karena memang Sun itu terbit jauh lebih dulu, dan pada saat terbit itu di market sudah ada sekitar 600 triliun. Kalau kita ingat waktu itu ada BLBI 600 triliun. Jadi sudah ada modalnya itu di market untuk likuiditas. Kalau untuk PBS itu Project Based Suku, kita sudah menerbitkan sekitar 46% dari yang sudah kita terbitkan. Tapi PBS itu terdiri dari Project Financing Suku sama Project Underlying Suku. Khusus untuk Project Financing Suku itu sebesar 118 triliun sudah kita kucurkan dari mulai 2013 sampai 2020. Untuk apa saja penerbitan yang Project Financing itu? Silakan berikutnya, Mbak. Itu kita bangun berbagai infrastruktur, baik infrastruktur jalan, yang project dulu deh. Ya udah, kita ke sini dulu. Tadi saya sebutkan saya melakukan lelang setiap 2 minggu. Balik aja dulu, Mbak. Yang tadi nggak apa-apa, sedikit terkait dengan lelang. Oke, jadi bolak-balik. Ini lelang yang saya sebutkan tadi, saya setiap 2 minggu lelang 7 triliun, kemudian sekarang mulai terakhir saya lelang tanggal 14 April, itu 14 triliun setiap kali penerbitan. Kalau kita lihat pertumbuhannya nih ya, adik-adik semuanya, kita nerbitin melalui lelang itu dari tahun 2009. Pertumbuhannya terus kalau kita lihat yang gambar biru, itu adalah incoming, artinya dana yang ngebid, orang yang memasukkan penawaran itu jauh lebih besar dari yang kita menangkan atau yang kita butuhkan. Kalau kita lihat trennya terus meningkatnya tuh melonjak dari mulai 2015. Market sudah mulai terbentuk. Kalau dari awal-awal 2009 market belum terbentuk untuk suku. Terus kalau kita lihat tertinggi adalah di tahun 2019, yaitu incoming-nya itu sampai 553 triliun. Tapi yang kita ambil, kita menangkan sebesar 178 triliun. Itu 2019. Ini hanya penerbitan yang melalui lelang. Kita menerbitkan juga yang retail, kemudian yang global. Jadi total untuk penerbitan suku di 2019 itu ada 258 triliun. Kemudian kita lihat sampai dengan April 2020 itu incoming-nya melesat jauh. Sekarang baru Q1 ditambah 1 bulan itu sudah 330 triliun yang masuk. Jadi awal-awal Januari Februari itu yang kita biasanya lelang itu masuk berkisaran 20-15 triliun yang masuk, kita menangkan sekitar 7 triliun. Itu di Januari Februari itu bahkan ada yang masuk sebanyak 70 triliun sekali lelang. Waktu itu likuiditas sangat-sangat ample. Nah, begitu COVID datang, itu langsung balik. Kondisinya berbalik, sekarang masuk sekitar 18 triliun sekali lelang. Kenapa? Itu terpengaruh tadi adanya outflow, dana-dana asing keluar. Sehingga ini membuktikan bahwa pasar keuangan kita itu masih sebagian besar didrive oleh dana-dana asing. Lanjutnya, Mbak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperdalam pasar tadi? Next. Enggak, yang sebelumnya, Mbak. Urut aja, Mbak. Nah, kita selain lelang, kita melakukan private placement juga. Private placement itu investor langsung datang, mereka menyampaikan penawaran, kita lakukan negosiasi. Ini pengetahuan aja.
untuk mengetahui jenis penerbitan suku itu melalui 3 hal, lelang, private placement, nanti ada book building. Ini alhamdulillah juga di bulan kondisi yang begitu ketat di market, kita bisa menerbitkan suku wakaf atau cash wakaf link suku yang pertama itu di bulan atau di awal Maret itu sebesar 50 miliar. Nanti saya jelaskan lebih dalam terkait dengan cash wakaf link suku. Next. Ini kita akan bicara berikutnya, Mbak. Untuk suku retail, ini tadi Pak Rizaldi menyampaikan gimana ini dengan kondisi saham yang berdarah-darah, kemudian perbankan juga ditakutkan gonjang-ganjing. Bagaimana kita sebagai pemilik dana atau investor, kira-kira terutama investor individu, paling aman dan nyaman ditaruh di mana itu uang kita? Kalau ditaruh di perbankan, aman nggak ya? Ini perbankan pasti kondisinya juga kita masih tanda tanya. Apalagi kemarin ada kebijakan pemerintah untuk yang kredit atau pembiayaan itu bisa diperpanjang atau direstrukturisasi. Tapi banyak yang disalahpahami, dikira nggak bayar. Jadi istilahnya banyak yang mau ngemplang. Ini kembali kita berusaha baik, tapi istilahnya banyak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Sehingga teman-teman saya yang di perbankan, mereka bilang, Bu, ini jadi gimana nih Bu Dwi? Jadi kita menghadapi juga mereka salah paham, dikirain nggak mau bayar utang. Bahkan kalau bisa itu pokoknya pun nggak perlu dibayar. Ini yang menjadi hal yang perlu kita luruskan, bahwa yang diberikan kebijakan pemerintah adalah restrukturisasi. Artinya untuk relaksasi bayarnya nggak harus sekarang, tapi nanti ditunda setelah kondisi membaik. Nah, suku retail ini juga produk dari pemerintah yang memang diperuntukkan untuk individu. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini banyak masyarakat, terutama menengah ke atas, mestinya spendingnya kan berkurang. Benar ya Pak Rizaldi ya? Karena banyak di rumah, harusnya spendingnya kurang. Sehingga banyak uang yang lebih. Harusnya untuk lebaran biasanya banyak beli macam-macam, termasuk pakaian, termasuk mobil ganti dan sebagainya. Dan, yang perlu di spend nanti bisa dimasukkan ke suku retail ini. Artinya dana untuk investasi menjadi lebih. Harapannya seperti itu. Untuk suku retail kita ada 2 jenis, yaitu suku tabungan itu non-tradable. Kita biasanya terbitkan dengan jangka waktu 2 tahun, minimum 1 juta, dan juga maksimum 3 miliar. Ini ada early redemption, artinya walaupun 2 tahun kita butuh uang, di tahun pertama itu bisa ada kesempatan early redemption, artinya dijual kembali ke pemerintah. Tapi tentunya ada aturannya gitu, nanti semua diumumkan. Yang seri satunya disebut suku retail atau SR, walaupun dua-duanya sebetulnya suku retail gitu. Cuma nama serinya memang sudah dari awal suku retail SR. Ini jangka waktu 3 tahun, untuk minimum pembelian sama 1 tahun dan maksimum 3 miliar. Tapi ini dapat diperdagangkan dan ada potensi capital gain pastinya kalau diperdagangkan. Tapi juga ada potensial capital loss pasti. Potensi capital loss juga pasti ada. Tapi bagaimana kita meminimalisir adanya potensi loss tadi. Dan ini dapat diperdagangkan, kita biasanya hanya 3 kali atau 3 bulan untuk holding period, setelah itu bisa dijual di secondary market. Next. Kita akan melihat data untuk suku retail ini yang kita terbitkan dari tahun 2009 sampai 2020. Untuk seri yang tradable, kita sudah 12 kali. Itu total investornya 302.342 investor dari Sabang sampai Merauke. Itu individu, dibuktikan dengan KTP.
total yang sudah dibelikan di suku dengan ini uang masyarakat langsung nih, artinya masyarakat individu, uang yang sudah masuk ke retail suku yang tradable itu sebanyak 177,9 triliun. Bagaimana dengan yang seri ST? Kita baru menerbitkan 6 kali untuk total investor 72.000. Kemudian total nominalnya sebesar 16,7 triliun. Ini menunjukkan, data ini menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah mulai berupaya untuk memahami bagaimana berinvestasi gitu. Dan mudah-mudahan karena investasi di SBN Retail ini adalah aman, 100% dijamin pemerintah, sehingga masyarakat itu nanti akan menjadi nyaman dalam berinvestasi. Next. Bagaimana terobosan untuk penerbitan sukuk negara? Dengan kondisi yang seperti ini, kita harus melakukan berbagai terobosan. Terobosan utama yang kita lakukan adalah untuk cash wakaf link suku. Kita akan mencoba memperkenalkan kepada masyarakat luas. Satu disclaimer dari kami, pemerintah, cash wakaf link suku ini bukan berarti pemerintah akan mencari dana dari wakaf. Pemerintah bukan akan membiayai defisitnya dari wakaf. Tidak sama sekali. Tapi yang kita lakukan adalah pemerintah melalui suku ini akan mendorong wakaf lebih produktif lagi. Karena ternyata wakaf itu masih belum dipahami secara sempurna oleh masyarakat, even termasuk saya sendiri. Biasanya masyarakat taunya wakaf itu tanah atau bangunan yang nanti akan digunakan untuk masjid, untuk madrasah, untuk makam. Yang itu banyak ternyata sampai 4 juta hektar di seluruh Indonesia yang banyak yang belum produktif. Nah, ternyata selain wakaf yang aset tadi, itu ada wakaf yang tunai, terutama wakaf uang. Kalau wakaf tunai itu ada surat berharga dan juga ada wakaf uang. Berikutnya, Mbak. Untuk cash wakaf link suku ini keunggulannya adalah ini nih yang terkait dengan wakaf uang tadi. Apa sih wakaf uang? Wakaf uang itu kalau kita lihat definisinya ada beberapa referensi. Yang di kemarin terakhir ada buku wakaf yang dikeluarkan oleh Dr. Fahru Rozi. Beliau adalah anggota di SNMUI dan juga di BWI. Itu beliau nulis buku wakaf kontemporer. Kalau nanti Pak Yasid dan juga Pak Rizaldi atau yang lainnya ingin mendapatkan buku ini secara online, saya bisa share. Saya kemarin dikasih langsung oleh Pak Fahru Rozi dan beliau telah mewakafkan bukunya ini untuk di-share. Saya sudah minta izin beliau untuk share. Jadi kalau ada yang berminat untuk buku ini, saya share secara online. Kemudian kita wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih atau kesejahteraan umat. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif, untuk investasi baik di sektor real maupun sektor keuangan. Ini nanti akan menjadi dasar kenapa wakaf uang bisa dibelikan suku atau diinvestasikan di suku. Kalau investasi wakaf uang tentunya harus sesuai dengan syariah. Jadi dan harus aman dan menguntungkan serta sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi dengan dasar ini pas sekali ini menjadi dasar kenapa wakaf bisa diinvestasikan di suku. Balik yang tadi Mbak, untuk wakaf suku. Keunggulannya apa sih cash wakaf link suku? Ini adanya fasilitas wakaf uang di mana imbalannya atau kupon yang dihasilkan dari suku tadi itu bisa langsung dimanfaatkan
untuk pembiayaan di sektor keuangan, di sektor sosial. Kalau penempatan wakaf uangnya ini karena di sukuk negara, insya Allah aman, bebas dari resiko karena dijamin oleh pemerintah. Jenis wakafnya tadi kalau uang itu ada dua, wakaf temporer, artinya dana temporer itu hanya pada waktu tertentu, artinya batas waktu tertentu. Kalau sukuknya itu 2 tahun, ya selama 2 tahun itu diwakafkan. Kalau sudah jatuh tempo, uang akan kembali ke wakifnya atau investornya. Tapi sebetulnya ada juga namanya wakaf permanen. Wakaf uang permanen itu dana pada saat sukuk jatuh tempo, uang akan dikelola oleh nazir. Dalam hal ini adalah BWI. Nanti kedepannya mau seperti apa kita akan bisa terus improve, kita diskusikan dengan BWI dan para nazir. Apakah ini nanti langsung dikelola oleh nazir yang non BWI? Tentunya insya Allah itu bisa, tapi dari sisi aturan nanti kita akan lihat. Kemudian hasil investasinya seperti apa? Untuk yang sukuk pertama, cash wakaf link sukuk atau seri SW01, itu sebesar 50 miliar, itu hasil imbalannya kita buat bentuknya kupon, diskon, dan kupon. Diskon itu langsung diterima di awal. Di awal itu mereka uangnya ini langsung digunakan untuk pembangunan Retina Center di Serang yang dikelola oleh Dompet Duafa dan juga untuk membeli alkes, alat kesehatannya. Nah, aset-aset tersebut otomatis akan menjadi aset wakaf yang baru. Bagaimana dengan kupon yang akan dibayarkan setiap bulannya? Itu akan digunakan untuk kegiatan sosial langsung ke mauquf alaih. Untuk apa? Yang saat ini yang kemarin sudah kita terbitkan itu akan digunakan untuk operasi katarak kaum duafa di sekitar rumah sakit itu, di sekitar Serang, tidak hanya di sekitar rumah sakit tapi di Serang. Kemudian calon wakif dengan jumlah tertentu, misalnya nih, ini untuk CWLS mungkin tidak hanya kita tawarkan untuk individu saja, nanti kita juga akan tawarkan kepada kelompok-kelompok sosial yang lain, atau misalnya UIN punya dana yang dikelola, bisa juga dimasukkan ke sini. Ini juga sudah ada dari berbagai universitas yang ingin membeli atau menginvestasikan dana kelolaannya ke cash wakaf link sukuk. Kemudian imbalannya ini digunakan untuk mensubsidi mahasiswa yang orang tuanya terkena dampak COVID-19. Ini bagus sekali rasanya. Mungkin nanti bisa di copy paste oleh kampus-kampus, terutama saya lihat tadi berapa Pak? 133 kampus ya yang ikut di sini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga. Sehingga ini langsung bisa digunakan untuk hasilnya itu mensubsidi dari mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan. Bisa juga untuk dibelikan misalnya alat-alat lab yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa. Misalnya seperti itu. Atau untuk biaya webinar seperti ini yang mungkin nanti terus bisa dikembangkan. Itu hasilnya. Tapi kalau dari sisi pemerintah, begitu uang itu masuk diberikan sukuk, dari sisi pemerintah ada kebebasan untuk penggunaannya. Artinya kita tidak earmark ke satu proyek tertentu. Tapi pasti adik-adik mahasiswa semuanya, Bapak Ibu dosen, tentunya sudah bisa membayangkan tadi kebutuhan APBN defisit untuk pembiayaan COVID-19 untuk stimulus kan sangat besar. Otomatis akan masuk ke situ juga gitu. Cuman bedanya kita tidak earmark khusus untuk proyek tertentu. Next, masih adakah? Next. Ini yang konsep tadi, mungkin nanti sepintas aja
di mana wakif itu bisa perseorangan, nanti melalui bank syariah yang akan kita tunjuk sebagai mitra distribusi, seperti Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang pernah beli suku, nanti ada SID-nya juga. Kemudian LKSPWU akan mengeluarkan sertifikat ikrar wakaf, itu nanti semuanya by online bisa, kemudian akan ditempatkan di suku. Kalau ini konsep yang untuk private placement yang saya sampaikan tadi, beberapa universitas sudah sedang menjajaki dan insya Allah akan segera membeli cash wakaf link suku. Formatnya seperti ini. Nanti kalau mau dibahas secara lebih detail, kita akan balik lagi ke sini. Next. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, pemanfaatan dari CWLS yang pertama, sudah saya sampaikan, sudah jelaskan. Next. Next. Langsung ke proyek saja, ini tadi sudah saya jelaskan, Mbak. Next. Skip, next. Project financing suku. Next. Nah, project financing suku bisa lanjut, Mbak. Nah, project financing suku seperti adik-adik saya rasa sudah paham. Yang tadi aja, Mbak, dulu, Mbak. Saya rasa sudah banyak yang mendapatkan proyek SBSN atau bantuan dari SBSN untuk membangun proyek-proyek yang ada di kampus IAIN Jogja sudah pernah dapat, dan berbagai kampus UIN di seluruh Indonesia itu sudah banyak yang mendapatkan pembiayaan dari suku ini atau SBSN. Nah, di samping itu total ada 62 perguruan tinggi, selain dari yang UIN itu ada juga yang kampus umum, PTN, itu ada ITERA, ITK, ada UNSUD, dan perguruan tinggi Islam tadi. Termasuk UIN ya Pak ya, UIN Jogja udah dapat 3 kali kalau nggak salah. 2 yang kali, belum, Ibu. Oh 2 kali, nih ada. Nanti kalau untuk UIN yang belum pernah dapat, nanti bisa nanya-nanya, ada Pak Agus dan Pak Fauzi di sini, atau nanya langsung ke dari dari UIN Jogja, gimana cara dapatnya dan bagaimana pengelolaannya. Di samping itu, pembangunan jalan dan jembatan itu sudah di 30 provinsi, termasuk jembatan Yutefa atau Holtikam itu di Papua. Kemudian ada underpass dan sebagainya. Kemudian jalur kereta api. Kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan, cermati, itu kereta api sekarang itu on time kebanyakan. Itu salah satunya karena kita bangun double track, di mana itu tidak akan mengganggu lalu lintas. Jadi bisa memperlancar lalu lintas. Double track itu kita bangun di Manggarai Bekasi, kemudian ada Cirebon Proya, dan juga Kuala Namu Medan. Dan juga kita membangun rel kereta api, jalur rel kereta api itu di lintas Sulawesi dan Sumatera. Kemudian tidak hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil kita garap juga untuk proyek sumber daya air, ada embung, irigasi, kemudian juga penyediaan dan pengelolaan air tanah. Dan juga untuk madrasah. Kemudian ini yang diperlukan oleh adik-adik semua nih, mahasiswa, kita juga membangun dan merehabilitasi 701 kantor urusan agama yang mau nikah, monggo. Kalau bapak-bapak dosen yang mau nambah silahkan. Sekarang tempatnya bagus-bagus, insya Allah. Wah, saya langsung ini sama Bu Hairunisa nih, Bu, jangan mancing-mancing bapak-bapak. Saya lihat tadi Bu Hairunisa dari UIN Jember. Kemudian pembangunan dan pengembangan madrasah itu alhamdulillah sekarang madrasah, kemarin saya diajak oleh Direktur Pendis ke Malang, itu ada madrasah MAN 1 dan 2 luar biasa, dibangun bagus dan juga
akan memberikan kontribusi untuk pembelajaran atau proses belajar mengajar di sana lebih baik dan lebih memberikan hasil lulusan muridnya atau santrinya juga lebih bagus. Begitu juga di UIN, kemarin saya pas ke Bandung itu akreditasinya juga sudah naik dari B ke A, dan kemarin juga saya ke Malang itu bangun kampus untuk kedokteran dan juga untuk fakultas apa itu yang untuk obat itu apoteker, untuk apoteker. Farmasi. Farmasi, ya farmasi. Kadang-kadang lupa, udah sepuh, mohon maaf. Kemudian untuk asrama haji juga sekarang udah bagus-bagus, jadi sudah kita buat seperti juga hotel-hotel yang ada di Madinah, Mekah, sehingga untuk para calon jemaah haji yang terutama berasal dari rural area yang belum pernah ke hotel, mereka sudah terbiasa nantinya di situ, karena nanti akses ke kamarnya juga sudah pakai kartu, kemudian klosetnya sudah kloset duduk dan ber-AC, jadi itu akan mempermudah para calon jemaah haji untuk menyesuaikan diri beradaptasi nanti pada saat menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah. Next. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, tentunya proyek-proyek yang sedang dibangun untuk tahun ini sekitar 728 proyek, itu sudah hampir pasti ada kendalanya, terdampak. Kenapa? Kita semua diminta stay at home, berada di rumah. Bagaimana para pekerjanya? Kemudian PSBB, banyak pekerja-pekerja itu lintas provinsi. Mereka tidak bisa lagi menjalankan aktivitasnya, melaksanakan proyeknya sebagaimana kondisi normal. Sehingga kita perlu melakukan adaptasi untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu akan tetap berjalan. Nah, salah satunya bagaimana proyek bisa secara optimal, efektif, dan bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ini, kita memberikan satu kelonggaran untuk proyek-proyek itu yang khusus SBSN biasanya untuk single years itu ada penambahan waktu 90 hari. Tapi untuk saat ini itu bisa sampai 15 Desember 2021. Artinya ketentuan 90 hari itu sudah mulai dihapus dan nanti tidak, karena kalau misalnya 90 hari itu tidak dihapus, maka akan dikenakan sanksi untuk kontraktornya, kena penalti. Nah, karena kondisi memang sudah force majeure saat ini, makanya kami akan memberikan kebijakan sampai penyelesaiannya itu 15 Desember 2021. Untuk yang multi years, pemberian tambahan waktu penyelesaian proyek diikuti dengan perpanjangan izin kontrak tahun jamak. Ini juga akan dilakukan. Intinya pemerintah akan mengakomodir kondisi yang ada. Kenapa sampai SBSN bicara proyek? Karena memang SBSN ini justru andalannya adalah untuk pembiayaan proyek yang sudah dirasakan oleh adik-adik sekalian. Next, masih adakah? Nah, mungkin itu yang bisa saya share ke adik-adik semua dan juga ke para akademisi. Terima kasih sudah mau mengikuti acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan diskusi kalau ada pertanyaan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa, adik-adik sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Pak Rizaldi hilang. Iya, Ya, monggo Mas Rizaldi. sebentar Bu, saya cek ini. Mas Rizaldi. Atau diambil Mas Izraza kalau Mas Rizaldi hilang. Dihandle dulu boleh. Baik Bu, ini sambil menunggu Mas Rizaldi, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya dari partisipan atau attendee yang sudah hadir di sini. Boleh. Mungkin yang pertama ini saya akan coba bacakan dari Bapak Arif Setiawan MM, ya mungkin juga Ibu bisa membacakannya, bisa melihatnya. Ini untuk urusan penanganan COVID-19 ini penanganannya masih berbasis KTP sehingga pasien dilempar-lempar oleh Dinkes terkait. Mohon bantuannya untuk disampaikan kepada pemerintah supaya yang dilempar berkasnya saja. Faktanya hal ini menyebabkan tertunda 2 hari, bahkan ada yang berkasnya ketelingsut selama seminggu. Mungkin ini bisa dibantu Bu nanti menyampaikan ke pemerintah. Nah, terkait dengan materi, langkah apa yang dipersiapkan pemerintah jika anggaran defisitnya ternyata lebih dari 5,07% dari GDP. Mungkin itu dulu Bu, seperti itu. Baru satu, Dok? Mau dibacakan semuanya atau satu persatu Ibu? Pak, 5 dulu deh biar enak ngomongnya. Oke, terus yang berikutnya mungkin dari Nuhbatul Basyariah, faktor-faktor determinan apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi penerbit sukuk untuk yakin dengan keputusan penerbitan sukuk pada kondisi sebelum dan setelah COVID. Seperti itu. Dari Nurul Hidayah, saya dari Universitas Mercu Buana Jakarta ingin mengajukan pertanyaan di tengah wabah COVID ini APBN Indonesia defisit, kemudian pemerintah mengeluarkan pembiayaan melalui salah satunya sukuk retail atau sukuk tabungan. Pertanyaannya adalah tersebut underlying apa lagi yang dijadikan dasar? Nah ini Bu, underlying apa lagi yang dijadikan dasar pemerintah untuk membuat pembiayaan, karena memang perbedaan SUN dengan sukuk adalah adanya underlying aset ya kalau saya tidak salah Ibu. Mungkin itu yang pertama dari Bu Nurul. Yang kedua, apakah tidak menjadikan persaingan antara pemerintah dengan perbankan sendiri? Seperti dulu mungkin Bu. Pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Saya catat biar nggak lupa. Langkah apa melebihi 5,07%? Nah, kembali kalau kita lihat tadi memang dari berbagai sumber itu tidak bisa memprediksi dan angkanya sangat beragam mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan pasca COVID-19. Ini menunjukkan bahwa ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Begitu juga untuk kita. Bagaimana untuk pemulihan ekonomi? Bagaimana kita tahu defisitnya itu cuman sampai 507? Itu kan ceilingnya ya, artinya kita berharap sih di bawah itu. Karena apa? Kita harus melihat dulu, kita perhitungkan apa sih yang mesti kita kelola, kita tanggulangi pada saat itu. Sehingga banyak yang kemungkinan PHK. Bagaimana pemerintah bisa mengantisipasi itu dan memberikan stimulus untuk orang-orang yang di PHK. Jangan sampai industri banyak nanti mem-PHK. Tentunya dari situ ini salah satu contoh. Kita dari awal ini harus terus melakukan komunikasi dengan sektor-sektor yang ada, industri yang ada. Mereka masing-masing juga harus membuat contingent plan bagaimana ini nanti begitu sudah selesai, itu nggak dari nol lagi. Begitu juga industri-industri yang dulu misalnya
semuanya serba import karena di sini lebih mahal gitu. Nah sekarang dengan mandeknya import karena katakanlah Cina nggak produksi, yang saat ini sudah mulai produksi lagi, itu kita sebetulnya bisa mengambil opportunity untuk itu, untuk menyiapkan itu. Ini bukan saya menyimpang dari pertanyaan tadi, tapi justru saya memberikan gambaran pemerintah bagaimana berupaya untuk jangan sampai defisit itu melebar kemana-mana. Nah, defisit ini juga akan bisa ditekan kalau semua stimulus terutama untuk social safety net itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kita tahu bahwa nggak semua yang di luar sana itu orang-orang yang amanah. Tidak semua orang di sana itu baik. Banyak yang menggunakan kesempatan ini, moral hazardnya itu sangat tinggi. Nah, ini justru kami dari pemerintah itu perlu bantuan dari semua pihak, terutama ini kampus, kemudian mahasiswa, bisa ikut membantu, memonitor, mengawasi program-program yang diberikan oleh pemerintah tadi. Contoh, kita mau bagi sembako. Itu ternyata banyak juga orang-orang yang sudah almarhum masih mendapat. Ini kan, apakah teman-teman mahasiswa adik-adik akan tinggal diem begitu dengar berita cuman, ya harusnya action. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki data-data tersebut tanpa diminta. Begitu juga kemarin saya dengar berita di DKI, itu ada anggota DPRD, itu tercatat penerima sembako. Artinya semua data yang ada di kita, suka nggak suka, kita mau bilang datanya masih quote-unquote nggak jelas. Kalau nggak mau dibilang amburadul. Nah, ini sebetulnya dengan niatan baik kita, ini akan sangat-sangat membantu. Saya pesan ke adik-adik mahasiswa ini, kalau misalnya ada, jangan malah ikut-ikutan ya. Kadang-kadang kan ada menerima ini, catat, menerima ini boleh, menerima ini boleh. Akhirnya itu nanti overlapping. Satu orang bisa menerima dari berbagai pintu, sehingga itu nanti kebutuhan akan menjadi membengkak. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan kartu prakerja. Sekarang yang PHK pun mereka secara online mendaftarkan, tapi pemerintah juga nggak mau memberikan cek kosong. Makanya perlu dilakukan ada training secara online. Hanya orang yang mau mendapatkan atau mengikuti training itu, mereka lah yang akan mendapatkan dana prakerjanya itu. Ini adalah salah satu upaya bagaimana pemerintah ini bisa menekan defisit itu, tentunya harus dibantu oleh semua pihak. Kalau enggak, ini nanti akan jebol kemana-mana. Kalau jebol kemana-mana, defisit yang jebol, APBN yang jebol. Kalau APBN yang jebol, yang nanggung siapa? Jangan hanya kenceng suaranya, pemerintah harus nurunin utang, pemerintah ini tanpa kita berpartisipasi. Ini harapan dari kami, tolong mulai dari kampus, apalagi ini kampusnya dari seluruh Indonesia, itu bisa membantu kondisi seperti ini. Kalau melihat tetangga kanan kiri, kok kamu dapat dari pintu ABCD, ya mumpung lah, nggak pernah ada juga. Kan ada yang bilang seperti itu. Nah ini yang perlu kita cermati, kita awasi bareng-bareng. Kemudian bagaimana kalau sudah dilakukan berbagai upaya, kemudian ternyata ini masih melebar, apa yang mesti dilakukan? Ya tentunya kalau kondisi seperti ini, semua pihak larinya adalah ke pemerintah, ke Menteri Keuangan. Industri terkena,
nangis ke pemerintah. Perbankan kena, nangis ke pemerintah. BUMN kena, nangisnya ke pemerintah. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, ini yang kembali kita akan lakukan secara ketat dan juga menggunakan berbagai resources. Contoh dari Menteri Keuangan sekarang tidak hanya dibantu oleh dirjen-dirjen, beliau alhamdulillah sudah antisipasi jauh sebelumnya. Beliau sekarang punya juga namanya staf khusus, itu dari berbagai universitas, itu juga membantu melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi itu yang diupayakan oleh pemerintah. Dan kalau itu masih tetap lebih dari ini, apa upayanya? Kalau upayanya tadi mengurangi, artinya kita bukan setelah terjadi baru diatasi, tapi dari awal kita sudah melakukan berbagai upaya dan berbagai strategi untuk menjaga defisit tidak lebar kemana-mana. Mudah-mudahan menjawab Pak Arief Setiawan ya. Dan tolong ini dibantu. Kemudian faktor determinan apa sih untuk menerbitkan sukuk? Kenapa tadi kalau kita lihat di 2009 kecil, kemudian meningkat, sekarang di 2019 di 258, kemudian sekarang ini nanti tahun ini pastinya akan jauh lebih besar. Determinan utama adalah kebutuhan APBN, defisit APBN. Nah, memang salah satu diterbitkan sukuk tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN. Berapa kebutuhan defisit yang ditetapkan oleh undang-undang. Di situ berangkat dari situ. Kemudian determinan yang lain seperti apa? Kalau sudah ditetapkan di situ defisitnya sekian, nominalnya sekian, itu nanti dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR, di mana saya ada di situ, itu nanti akan dilihat. Pasti kita akan sumbernya ada 4, 2 dari pasar modal yaitu surat utang negara yang konven, kemudian sukuk yang syariah, kemudian yang dari pinjaman ada pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Dari keempat sumber itu akan dilihat utamanya dari efektif cost-nya. Yang paling murah yang mana itu diutamakan. Begitu juga menerbitkan sukuk atau surat utang negara yang digabung menjadi SBN, surat berharga negara, itu nanti juga akan dilihat. Kita kan bisa menerbitkan di global market dan di domestik. Nanti akan dilihat lebih menguntungkan yang domestik, apa lebih menguntungkan yang global. Porsinya seperti apa? Itu semua nanti kita akan tuangkan, bukan akan, selalu dituangkan dalam namanya strategi pengelolaan pembiayaan dan risiko. Itu sudah dituangkan di awal. Jadi kita terus update kondisinya dan tentunya akan di-adjust kondisinya seperti apa. Contoh, tadi masalah proyek. Pembiayaan proyek zaman Orde Baru semuanya dengan pinjaman luar negeri. Mana yang lebih menguntungkan dibiayain dengan pinjaman luar negeri atau kalau dengan pinjaman luar negeri, keuntungannya dia akan transfer knowledge dan transfer teknologi. Harapannya seperti itu. Di zaman Orde Baru, kita semuanya di pinjaman luar negeri karena memang belum ada resource yang lain. Dan memang kita lagi membutuhkan untuk transfer teknologi itu. Nah, sekarang bagaimana? Sejak adanya sukuk, 2013 kita sudah membiayai dengan sukuk proyek-proyek tersebut, kita akan lihat perbandingannya, mana yang lebih menguntungkan. Ternyata dengan SBSN, sementara ada keunggulannya juga, tanpa mengignorance yang dari pinjaman luar negeri. Untuk yang SBSN, itu semua bisa digunakan atau bahkan diminta 100% komponen yang digunakan untuk membangun adalah berasal dari industri dalam negeri. Kemudian
tenaga termasuk juga konsultannya, kontraktornya, semua dalam negeri. Kecuali kalau ada komponen yang tidak diproduksi di dalam negeri. Artinya apa? Dengan SBSN untuk membiayai proyek itu akan memberikan multiplier efek yang lebih besar karena dengan pemakaian komponen semuanya dalam negeri akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi kita juga tidak bisa ignore langsung, ya udah kalau gitu SBSN semua. Enggak juga. Contoh kondisi saat ini. Kondisi saat ini dengan tadi ada satu slide yang saya sebutkan, karena likuiditas mulai mengering, yield atau harga itu menjadi lebih mahal, meningkat untuk SBSN. Sehingga untuk saat ini sebenarnya pinjaman luar negeri lebih menarik. Jadi kita juga akhirnya meningkatkan juga pinjaman dalam negeri. Kalau yang dalam negeri gimana? Dalam negeri itu adalah kita dari bank-bank idle money-nya itu bisa ditempatkan di suku. Kita bisa melakukan direct loan kepada bank-bank yang ada. Tapi sekarang bank sendiri kan lagi quote and quote menjerit tadi, gitu. Jadi itu pertimbangannya ya, determinannya banyak sekali. Tapi terutama effective cost-nya tadi yang harus kita perhatikan. Kalau suku ada lagi, satu lagi, yaitu underlying asset. Ini juga akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Kalau kita tadi ya dengan 176 kita kira-kira menerbitkan kemarin itu hitung-hitungannya di bawah 200 triliun nerbitin suku. Tapi dengan meningkatnya atau melebarnya defisit, kita hitung-hitungannya bisa sampai 400 triliun untuk menerbitkan suku, artinya hampir 2 kali lipat. Itu underlying-nya seperti apa? Nah, ini kembali saya selalu mengajak tim saya bahwa kalau ada suatu kondisi Allah memberikan cobaan, itu jangan dilihat sebagai threat, sebagai yang akan menghalangi kegiatan kita atau produksi kita atau penerbitan kita. Tapi itu menjadi opportunity. Opportunity-nya apa? Kita harus berpikir out of the box, bagaimana kita utilize aset-aset yang selama ini belum kita gunakan sebagai underlying. Utilize-nya apa? Banyak belanja-belanja pemerintah yang sebenarnya itu bisa kita gunakan sebagai underlying dengan catatan kita harus membuat struktur akad yang pas karena ini syariah. Contoh, saat ini kita menggunakan namanya ijarah sell and leaseback, kemudian ada ijarah asset to be lease, ada wakalah, ada ijarah al-khadamat. Saat ini yang terbesar yang kita gunakan underlying-nya berupa barang milik negara, artinya tangible asset. Kemudian ada juga yang proyek sedang berjalan, tapi setahun kemudian dia menjadi tangible asset juga. Bagaimana dengan yang non-tangible asset? Misalnya, kampus membutuhkan riset. Misalnya, apakah itu bisa kita jadikan underlying? Harusnya bisa. Dengan memakai namanya ijarah al-khadamat. Al-khadamat itu services. Itu belum kita gunakan. Tapi untuk yang aset tangible asset saat ini, barang milik negara, itu pun saat ini masih lebih dari cukup untuk underlying-nya. Tapi untuk mengembangkan suku ke depan, kita sedang dalam proses, karena kita nggak pernah tinggal diem misalnya, oke, SET kita sekian, langsung diem aja, udah cukup nih struktur akadnya, terus diem. Enggak, kami terus berpikir
dalam kondisi tenang itu biasanya justru kita akan manfaatkan untuk mensimulasi kalau the worst case terjadi seperti hal ini gitu. Itu yang saya sampaikan, saya rasa sudah. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Monggo Mas Rizaldi. Oh iya, mohon maaf karena ini sinyal saya sedikit patah-patah ini, jadi suaranya kurang jelas dari Ibu. Kalau semisal sebenarnya masih banyak pertanyaan Bu, kalau kita baca di chat di Instagram, di YouTube sama di sini pun juga ada beberapa masuk ke WhatsApp saya. Cuman karena waktunya ini Bu, mohon maaf sudah hampir setengah 12. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir saja ya Bu. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu. Ini terkait forecastingnya Ibu. Untuk forecasting sukuk itu sendiri, bagaimana Ibu untuk sebelum di masa pandemi ini dan sesudahnya seperti apa ya Ibu ya? Monggo silakan Ibu. Ini dari beberapa pertanyaan yang masuk, saya simpulkan jadi satu pertanyaan. Ya, saya juga singkat aja jawabnya. Tadi sudah saya singgung untuk saat ini yang dengan defisit 1,76 kemarin sudah kita hitung sekitar 191 triliun yang akan kita terbitkan. Dengan pelebaran defisit sampai 5,07%, harapannya dan mohon doanya kurang dari itu, bahkan mungkin jauh dari itu, jangan lebih gitu. Tentunya dengan berbagai kondisional. Itu saat ini kita akan menerbitkan untuk sukuknya saja itu hampir kurang lebih 400, artinya 2 kali lipat dari itu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan pasar untuk menyerap? Itu menjadi lebih penting daripada yang proyeksinya tadi. Kalau proyeksi angka kita sudah ngitung sekitar segitu. Bagaimana ini nanti, apakah market mampu menyerap? Enggak. Karena untuk sukuknya aja 400, belum juga surat utang negara yang konvensional. Terus bagaimana langkah antisipasi untuk pemerintah? Tadi di depan saya sebutkan, salah satunya adalah Bank Indonesia sekarang bisa membeli sukuk di pasar perdana untuk yang jangka panjang. Jadi Bank Indonesia itu nanti akan menjadi last resort untuk membeli sukuk kita. Itu sudah dituangkan dalam perjanjian atau keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia sebagai bagian tindak lanjut Perpu nomor 01. Artinya nanti kemampuan menyerap pasar itu berapa? Kurangnya akan diserap oleh Bank Indonesia. Jadi untuk ini justru yang saya selalu bilang tadi, mengambil hikmahnya, ini menjadi opsi buat kita mengembangkan sukuk lebih cepat lagi. Yang harusnya katakanlah tadi 200, yang 200 kan baru tahun depan. Itu bisa kita terbitkan di sekarang sehingga akan menciptakan likuiditas lebih besar untuk sukuk semakin besar di market, sehingga ada trading atau diperdagangkan. Kalau banyak barang, berarti kan hukum ekonomi masuk, supply-nya lebih banyak, itu nanti akan menjadi lebih murah. Itu harapan. Mungkin itu Pak dari kami. Ya Ibu, terima kasih atas paparannya yang begitu menakjubkan ya, menurut saya cukup panjang dan semoga bisa dipahami semuanya. Menarik sekali ya, kalau mungkin dapat saya simpulkan dari sukuk sendiri, semoga sukuk menjadi salah satu instrumen instrumen syariah yang diminati di Indonesia, karena kalau kita berbicara dari perbandingan sendiri, SBSN baru 27-30% kalau dibandingkan dengan SBN. Semoga dengan adanya COVID ini dan paparan dari Ibu sendiri dari tadi kan trennya memang selalu naik, semoga
cukup menjadi dominan di Indonesia, dan untuk instrumen syariah ini menjadi primadona di negara kita sendiri. Nah, terima kasih dari saya, mungkin cukup. Apabila ada kesalahan dari kata-kata ataupun disengaja ataupun tidak disengaja, saya mewakili dari Ibu juga untuk minta maaf kepada audiens. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Izra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.